Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1331 mengancam. Pria di depannya yang tampaknya sakit parah adalah Kai Hui, antek legendaris dari klan naga, yang pernah membuat banyak orang di dunia seni bela diri ketakutan. Mendengar kata-kata Chen Hongyu, mata Kai Hui tenang dan penuh ketidakpedulian, seolah memanggilnya bukan level tertinggi dari klan naga, tetapi hanya seorang lelaki tua biasa. Chen tua. Kai Hui membuka mulutnya dan mengucapkan dua kata dengan ringan, tetapi tidak ada ekspresi di wajahnya karena dua kata ini. Saat Kai Hui masuk ke markas komando tinggi, orang-orang di belakang Kai Hui juga masuk bersama. Yang pertama adalah pria jangkung dan kuat dengan tinggi hampir 2 meter. Pria berotot ini terlihat cukup muda, dengan janggut lebat di wajahnya, dan jejak tahun terlihat jelas. Dan yang paling menakjubkan adalah fitur wajah pria berotot ini sangat 3 dimensi, menyerupai orang asing. Penampilan orang ini tidak jauh berbeda dengan foto yang didapat Stephen Lin sebelumnya, namanya Longsha, dan dia berasal dari perbatasan. Wilayah ini terletak di sebelah barat kerajaan naga. Orang-orang di dalamnya memiliki fitur wajah 3 dimensi karena ras mereka. Terlepas dari pria dan wanita, mereka semua terlihat seperti orang ras campuran, dan pria tampan dan wanita itu cantik. Longsha ini tahu bahwa dia adalah pria yang tampan ketika dia masih muda, bahkan jika dia terlihat agak tua sekarang, dia dapat digambarkan sebagai orang dewasa. Longsha dulunya dikenal sebagai penguasa nomor 1 klan naga, tetapi ketika dia mengikuti Kai Hui ke komando tertinggi, dia tidak memberikan terlalu banyak tekanan pada Stephen Lin. Ini seperti prajurit biasa. Stephen Lin cukup terkejut dengan perasaan ini. Masuk akal bahwa kekuatan Longsha seharusnya meningkat setelah meninggalkan klan naga selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia tidak melakukan paksaan? Dibandingkan dengan ketidakpedulian Kai Hui, ekspresi Longsha lebih agresif, matanya membawa kekejaman seperti Steppenwolf, seolah-olah semua orang di sini adalah musuhnya. Dia mendesak mengikuti di belakang Kai Hui, sepasang mata memindai semua orang yang hadir, dan mereka adalah dari tipe yang tidak bermoral, terutama ketika Longsha. Melihatnya, seringai muncul di sudut mulut Longsha. Namun, yang paling mengejutkan Stephen Lin bukanlah Kai Hui atau Longsha, melainkan pria yang mengikuti Longsha. Kemunculan pria itu juga mengejutkan Chen Hongyu dan yang lainnya, karena sejak pria ini menjadi Raja Naga, dia hampir tidak pernah berpartisipasi dalam urusan sehari-hari klan naga, apalagi datang ke pertemuan, seolah-olah Raja Naga bukan apa-apa baginya. Benar-benar hanya sebuah identitas. Namanya Wei Aning, salah satu dari 10 dewa perang di masa lalu, sekarang menjadi Raja Naga dengan kesadaran terlemah di antara klan naga. Tidak ada yang menyangka pria ini akan muncul di sini bersama Kai Hui. Wei Aning memiliki senyum di wajahnya, dan dia melambai kepada semua orang, seolah ingin menyapa, tapi hanya itu, dia tidak berbicara. Sebanyak 3 orang memasuki komando tinggi satu demi satu. Kai Hui, lama tidak bertemu. Tuan Guo juga menyapa Kai Hui. Old Guo. Kai Hui sedikit mengangguk. Kai Hui, apakah kamu masih mengingatku? Jiang Xifeng bertanya sambil tersenyum. Aku tidak ingat. Kai Hui menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, wajah Jiang Xifeng sedikit malu, dan dia berkata, apakah kamu bercanda? Kami melakukan misi bersama saat itu. Saya tidak dapat mengingat nama orang yang biasa-biasa saja. Kai Hui memandang Jiang Xifeng dengan acuh tak acuh berkata, jadi, saya terkejut Anda bisa menjadi salah satu dari 5 tetua. Apa maksud Anda? Jiang Xifeng mengerutkan kening dan bertanya, jelas, Kai Hui tidak berpikir dia memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari 5 tetua satu. Ini jelas merupakan penghinaan besar bagi Jiang Xifeng. Arti literalnya, apakah kamu tidak mengerti? Kai Hui bertanya.
Kalau begitu aku juga ingin mengatakan sesuatu. Aku juga terkejut dan bingung bahwa seorang tahanan sepertimu yang telah dipenjara di tanah pengasingan selama beberapa dekade dapat kembali menjadi pemimpin tertinggi klan naga. Jiang Xifeng berkata dengan nada wajah dingin. Apakah kamu menanyaiku? Kai Hui menatap Jiang Xifeng dengan dingin dan bertanya. Mengikuti kata-kata Kai Hui, Longsa maju selangkah, berbaring di sisi kiri Kai Hui, dan menatap Jiang Xifeng dengan niat membunuh. Apa, Kai Hui, apakah kamu berani membiarkan Longsa menyentuhku di sini? Jika itu masalahnya, kamu dan Longsa. Jiang Xifeng berbicara dengan percaya diri, tetapi tiba-tiba, Longsa pindah. Tubuh Longsa berubah menjadi hantu, dan langsung menuju Jiang Xifeng. Jiang Xifeng, sebagai pemimpin tertinggi klan naga, telah dimanjakan sejak lama. Menghadapi serbuan Longsa yang tiba-tiba, Jiang Xifeng hanya punya waktu untuk berteriak kaget, dan tubuhnya tidak dapat bereaksi sama sekali. Ah! Seru Jiang Xifeng begitu dia ingat, sesosok muncul di depan Jiang Xifeng, tepat di depan Longsa. Longsa melihat wajah lawan dengan jelas, tapi dia tidak berniat untuk berhenti, tapi langsung melambaikan tangannya dan meninju pendahulunya. Pukulan ini tampak biasa-biasa saja, dan rasanya tidak terlalu kuat. Orang yang berdiri di depan Jiang Xifeng juga membalas dengan pukulan. Kedua tinju bertabrakan seketika. Ledakan. Dengan suara teredam, dua embusan angin keluar dari tinju kedua orang itu, menuju punggung masing-masing. Wow! Rambut Jiang Xifeng acak-acakan, matanya terbuka lebar, dan otot-otot di wajahnya terus bergetar karena ketegangan dan kemarahan. Longsha, kamu sangat berani, kamu berani menyerangku di komando tertinggi. Jiang Xifeng menunjuk ke arah Longsha dan berteriak dengan penuh semangat. Namun, Longsa tidak melihat ke arah Jiang Xifeng, dia hanya melihat pria yang menghalanginya dengan tatapan tajam di matanya. Stephen Lin, kata Longsa. Ini aku. Stephen Lin mengangguk. Kamu sangat kuat, layak menjadi Raja Suci, kata Longsa. Kamu juga sangat kuat, lebih kuat dari orang suci perang biasa, kata Stephen Lin. Longsa tersenyum sedikit, lalu menyingkirkan tinjunya, berbalik dan berjalan kembali ke belakang Kai Hui. Longsa, jangan pergi. Aku tidak mempermainkanmu dalam masalah ini. Aku tidak peduli siapa bawahanmu, kamu harus membayar harga untuk masalah ini hari ini. Jiang Xifeng merasa sangat terhina saat melihat Longsa pergi, dia berteriak dengan semangat. Longsha, dia hanya bersaing dengan Raja Suci kita. Kai Hui menatap Stephen Lin dan berkata, kompetisi. Tidak disebutkan kompetisi dari awal sampai akhir, dan sekarang kompetisi. Kai Hui, kamu baru saja datang hari ini. Berbicara secara logis, aku harus memberimu wajah, tetapi kamu tidak memberiku wajah dulu, jadi aku tidak akan memberimu wajah. Tidak perlu memberikannya, aku harus berurusan dengan Longsa hari ini, jika tidak, aku tidak akan memiliki wajah di klan naga dan terus memimpin. Jiang Xifeng berkata dengan wajah gelap. Ini benar-benar hanya sebuah diskusi, kata Stephen Lin. Stephen Lin. Jiang Xifeng memandang Stephen Lin dengan heran, tidak tahu mengapa Stephen Lin ingin memaafkan Longsa. Ini kesempatan bagus untuk menyerang Longsa. Bahkan jika Longsa tidak dihukum, Kai Hui masih bisa mempermalukannya sampai batas tertentu. Mengapa dia membiarkannya begitu saja? Kadang-kadang seniman bela diri hanya perlu menatap mata mereka, dan tidak perlu mengatakan apa-apa, kata Stephen Lin. Kalian para pejuang, kalian tidak perlu menembak di setiap belokan di masa depan, jika tidak, kami sudah tua dan benar-benar tidak tahan dengan ketakutan kalian seperti ini, kata Guo Lao. Longsha, perhatikan kata-kata dan perbuatanmu, ini adalah perintah tertinggi, bukan tempat pengasingan, kata Chen Hongyu dengan wajah lurus. Longsa melipat tangannya di dadanya, berdiri tanpa ekspresi, dan tidak menjawab. Melihat Tuan Guo dan Chen Hongyu berdiri untuk memuluskan segalanya, Jiang Xifeng tahu bahwa dia ditakdirkan untuk tidak dapat melakukan apapun pada Longsa hari ini. Dia sangat kesal,
Karena menurutnya, Kai Hui memiliki dendam terhadap mereka, dan kali ini pejabat baru itu menjabat dengan sangat tidak hormat kepada mereka, maka mereka harus memanfaatkan Kai Hui dan menginjaknya dengan keras. Bertanggung jawab atas klan naga sekarang, tetapi sekarang tidak hanya Stephen Lin, tetapi juga Guo Lao dan Chen Hongyu tidak ingin menggunakan kesempatan ini untuk menginjak Kai Hui. Ini benar-benar menyia-nyiakan kesempatan bagus yang dikirim Long Sa ke pintu. Kai Hui, hari ini kamu dan aku tidak seperti kita 20 atau 30 tahun yang lalu. Seiring bertambahnya usia, kita harus lebih stabil. Kami semua sangat senang kamu telah kembali ke klan naga. Kamu mampu dan berani. Kami percaya bahwa dengan lebih banyak dari Anda bergabung dengan klan naga, itu akan menjadi lebih kuat, tapi kami tidak ingin ada ketidakstabilan di klan naga karena penampilan Anda. Apakah Anda mengerti maksud saya? Chen Hongyu menatap Kai Hui dan berkata, dulu kamu suka berkhotbah, tetapi sekarang sudah puluhan tahun berlalu, kamu masih suka berkhotbah, kata Kai Hui, tiba-tiba tersenyum, seolah mengingat masa lalu yang lucu. Kai Hui, kita semua rekan sekarang, tidak ada khotbah dari rekan, itu hanya saran. Tuan Guo juga berkata. Kai Hui menatap Tuan Guo, lalu ke Chen Hongyu, lalu melewati Jiang Zifeng, dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada Stephen Lin. Beberapa dekade yang lalu, kalian semua hanyalah orang kecil, dan beberapa dari kalian bahkan belum datang ke dunia ini. Sekarang beberapa dekade telah berlalu, dan kalian masing-masing telah menjadi klan naga tingkat tinggi. Saya pikir itu karena ketidakhadiran saya, jadi ini orang-orang tingkat tinggi sangat mudah ditangani. Saya mendengar bahwa Sun Haiseng meninggal, Zhou Wutong juga mengkhianati klan naga, dan 2 dari 5 tetua memiliki masalah. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi pada waktu saya di Naga Klan. Aku belum pernah mendengarnya, jadi aku hanya ingin bertanya, apakah ini masalah klan naga, atau masalah kalian 5 tetua? Kai Hui bertanya dengan bercanda. Mendengar pertanyaan Kai Hui, ekspresi semua orang menjadi jelek. Kamu tidak tahu musuh macam apa yang kita temui, kata Chen Hongyu. Setiap era memiliki musuhnya. Generasi yang lebih tua juga menghadapi musuh yang mencoba menghancurkan dunia, tetapi hasil akhirnya adalah mereka tidak hanya mengalahkan musuh, tetapi juga memastikan integritas dan otoritas dari 5 tetua. Tidak seperti sekarang, 5 tetua tersisa dengan 3 tetua, kecuali Chen Lao dan Guo Lao yang dapat melihat, yang lain tidak tahu di mana harus membuat nomor. Tidak heran para petinggi akan membiarkan saya keluar dari tanah pengasingan, karena mereka benar-benar tidak dapat melihat di bawah pengelolaan sekelompok limbah. Klan naga biasa telah menjadi limbah, kata Kai Hui dengan dingin. Bab 1332 tertangkap. Jika Kai Hui sebelumnya provokatif, maka Kai Hui sekarang pasti menghina. Dia mengatakan secara terbuka bahwa kepemimpinan klan naga adalah sampah, yang membuat suasana di tempat itu tiba-tiba tegang. Guo Lao mengerutkan kening, wajah Chen Hongyu menunjukkan kemarahan, dan Jiang Zifeng sedikit sombong. Sudah kubilang jangan mengambil longsa untuk mempersulit Kai Hui barusan. Oke, sekarang orang-orang menyebut kami sampah, mari kita lihat bagaimana kamu bisa memuluskan semuanya. Adapun Stephen Lin, dia berdiri di samping tanpa ekspresi di wajahnya. Bagaimanapun, klan naga tidak berada di bawah kendalinya. Sampah di sini pasti tidak membicarakannya. Hei, Chen Hongyu tiba-tiba menghela nafas, dan berkata, kamu masih sama seperti sebelumnya, kupikir kamu akan ditahan setelah tinggal di tanah pengasingan selama beberapa dekade, tapi aku tidak berharap kamu menunjukkan ketajamanmu seperti biasa. Seperti biasa, kamu tidak memandang rendah siapapun. Jika kamu tidak memiliki karakter dan gaya perilaku seperti itu saat itu, kamu tidak akan dikirim ke pengasingan, di mana kamu akan tinggal selama beberapa dekade. Bukan untukmu. Bagaimana aku bisa diasingkan karena perhitungan penjahat berbahaya ini? Kata Kai Hui dengan kebencian. Ini adalah pertama kalinya Kai Hui menunjukkan emosi yang begitu kuat sejak dia muncul.
Sebelumnya dia tampak sangat acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak peduli tentang apapun. Kecemburuan pemburu iblis telah membawa dampak negatif yang sangat besar pada klan naga. Jika perburuan iblis tidak dibatalkan, klan naga mungkin sudah tidak ada lagi beberapa dekade yang lalu, kata Chen Hongyu. Jika tidak ada pemburu iblis, bagaimana klan naga bisa menjadi seperti sekarang ini? Para pemburu iblis telah menakuti seluruh dunia seni bela diri dengan kekuatan. Tidak ada sekte seni bela diri, tidak ada yang disebut master seni bela diri yang berani untuk tidak menghormati klan naga. Itu karena keberadaan pemburu iblis. Siapa di antara kalian yang berani menyangkalnya? Tanya Kai Hui. Jika klan naga tidak dapat meyakinkan orang dengan kebajikan, apa bedanya dengan setan dan bidat? Tanya Chen Hongyu. Jadi, klan naga saat ini mengalami kesulitan menghadapi pohon kecil kehidupan. Akar penyebab dari semua ini adalah kamu tidak cukup kuat. Sekarang para petinggi biarkan aku kembali, hanya untuk membiarkan aku mengubah perilaku lemah klan naga. Dari saat klan naga, naga raksasa dari klan naga akan terbangun di tanganku. Antek-antek klan naga sekali lagi akan mengobrak-abrik semua kejahatan di dunia ini. Kai Hui kata penuh semangat. Kata-kata Kai Hui menyebabkan Chen Hongyu dan yang lainnya terdiam sesaat. Kai Hui, kamu tidak berpikir kamu kembali ke klan naga untuk menjadi pemimpin, kan? Kamu bukan satu-satunya di jajaran atas klan naga, kata Jiang Xifeng bercanda. Tentu saja aku bukan satu-satunya. Kai Hui memandang Jiang Xifeng dengan dingin dan berkata, aku tahu kamu juga memegang kekuasaan di tanganmu, tapi itu tidak masuk akal. Saya dari melakukan apa yang ingin saya lakukan di menginap klan naga. Hari ini, tidak hanya saya dan Long Sa kembali ke klan naga, pemburu iblis juga akan kembali ke klan naga, level tertinggi. Telah mengizinkan saya untuk membentuk pemburu iblis di klan naga, dan pemburu iblis baru akan menjadi kantor rahasia ke-6. Pemburu iblis Long Sa akan menjadi direktur pertama, dan ini adalah surat kuasa yang diberikan kepadaku oleh tingkat tertinggi. Kai Hui berkata, mengeluarkan dokumen dari sakunya, dan melemparkannya ke atas meja di sebelahnya. Membangun kembali pemburu iblis. Guo Lao dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka. Sebelum Kai Hui menyebut mereka tidak berguna, meskipun mereka kesal, mereka tidak dalam keadaan bingung. Lagi pula, pada usia ini, dipermalukan secara verbal tidak ada artinya bagi mereka. Namun, ketika mereka mendengar Kai Hui mengatakan bahwa dia ingin membangun kembali perburuan iblis, rasa keseimbangan mereka tiba-tiba menjadi kacau. Perburuan iblis, organisasi seperti mimpi buruk itu, apakah itu benar-benar akan muncul kembali di dunia ini? Jika demikian, seluruh klan naga akan membawa perubahan besar. Mungkin seni bela diri kerajaan naga yang telah stabil selama bertahun-tahun juga akan mengantarkan badai berdarah lagi. Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Chen Hongyu mengerutkan kening, berkata sambil mengambil dokumen di atas meja dan membukanya. Masalah ini langsung disahkan oleh tingkat tertinggi dan tidak memerlukan persetujuanmu, kata Kai Hui tanpa ekspresi. Chen Hongyu mengeluarkan dokumen itu dan melihatnya dengan hati-hati, semakin dia membaca, semakin buruk ekspresinya. Apa isi dokumen itu? Tanya Tuan Guo. Level tertinggi memang memberinya wewenang untuk mengatur kembali perburuan iblis, dan perburuan iblis juga akan berfungsi sebagai departemen langsungnya di masa depan. Kecuali dia, tidak ada yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam urusan internal perburuan iblis. Kata Chen Hongyu dengan wajah jelek. Bagaimana mungkin? Tidak ada yang diizinkan untuk berpartisipasi. Lalu bukankah ini pembentukan rezim independen di dalam klan naga? Jiang Xifeng berkata dengan tidak percaya. Ya, Chen Hongyu mengangguk, meletakkan dokumen di atas meja, menatap Kai Hui dan berkata, kamu pasti telah membuat semacam janji kepada atasanmu, kan? Kalau tidak mungkin atasanmu untuk membiarkan Anda mengatur ulang perburuan iblis di dalam klan naga. Kamu punya sedikit otak. Kai Hui meletakkan dokumen di atas meja dan berkata dengan dingin,
Saya meyakinkan atasan saya bahwa dalam waktu setengah tahun, saya akan menghapus pohon kehidupan dari dunia ini. Di dalam, Chen Hongyu mengecilkan pupilnya sedikit, dan berkata, terserah kamu. Tentu saja. Kai Hui berkata dengan bangga, pohon kehidupan kecil, segera saat aku selesai membangun perburuan iblis, aku akan biarkan sang penyihir benar-benar menghancurkan pohon kehidupan. Pohon kehidupan tidak sesederhana yang kamu pikirkan, tentakelnya telah meluas ke seluruh bagian dunia, tidak peduli kekuatannya organisasi atau kekuatan tempur terkuat di antara mereka, itu jauh melampaui imajinasimu, kata Chen Hongyu. Ini hanya alasan yang kamu buat untuk ketidakmampuanmu sendiri. Saat itu, pemburu iblis telah menghadapi banyak yang disebut musuh. Musuh-musuh itu pernah menjadi salah satu organisasi dan karakter terbaik di dunia, tetapi pada akhirnya mereka semua mati di perburuan iblis. Di bawah perburuan, pemburu iblis adalah antek paling kuat dari klan naga, tetapi dihancurkan oleh sampah Anda, jadi Anda tidak berdaya saat menghadapi pohon kehidupan. Sekarang saya kembali, pemburu iblis telah muncul kembali di dunia. Biarkan pohon kehidupan menjadi langkah pertama untuk berburu setan kembali ke atas. Kata Kai Hui. Ketidaktahuan. Jiang Xifeng mendengus menghina. Kai Hui, kamu sudah terlalu lama berada di tanah pengasingan, dan persepsimu tentang dunia luar mungkin tidak seakurat yang kamu kira. Aku sarankan kamu membaca lebih banyak informasi tentang pohon kehidupan di dalam klan naga, kata Guo Lao. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak tahu apa-apa tentang dunia luar di tanah pengasingan? Kai Hui bertanya dengan bercanda. Chen Hongyu dan yang lainnya mengerutkan kening. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Wei Aning bergabung dengan klan naga hanya untuk melindungi dirinya sendiri? Kai Hui bertanya lagi. Semua orang memandang Wei Aning. Wei Aning melirik semua orang sambil tersenyum, dan berkata, kamu juga telah melihat bahwa aku. Dari Tuan Kai. Tersembunyi cukup dalam, Wei Aning. Stephen Lin menyipitkan mata ke arah Wei Aning. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Wei Aning akan menjadi orang Kai Hui. Semua penyelidikannya sebelumnya terhadap Wei Aning tidak memiliki petunjuk yang mengarah ke Kai Hui. Bahkan dia sangat yakin bahwa alasan mengapa Wei Aning menjadi Raja Naga adalah untuk menyelamatkan hidupmu. Tanpa diduga, Wei Aning ini akan menjadi milik Kai Hui. Tuan Seng Wang, Tuan Kai telah menyiapkan hadiah untukmu kali ini ketika dia kembali. Dia berpikir bahwa kamu adalah satu-satunya di klan naga yang pantas mendapatkan hadiah ini. Kata Wei Aning sambil tersenyum. Hadiah apa? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Orang-orang di bawah harus segera mengirimkannya kepadamu. Tunggu sebentar, kata Wei Aning. Begitu kata-kata itu jatuh, terdengar ketukan di pintu Departemen Komando Tertinggi. Seharusnya datang, kata Wei Aning, berjalan ke pintu dan membukanya. Begitu pintu dibuka, beberapa pria berseragam Kementerian Pengawasan, dipimpin oleh seorang pria parubaya, mengawal seseorang masuk melalui pintu. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu meraih raja tua kita? Di belakang orang-orang ini, Min Ninger berteriak dengan semangat sambil berjalan. Di markas komando tinggi, wajah Stephen Lin berubah saat melihat orang-orang ini muncul. Di antara sedikit orang yang muncul tiba-tiba, dua di antaranya adalah kenalannya. Orang yang mengenakan seragam Kementerian Pengawasan adalah Su Huai, dan orang yang ditekan adalah Wang Yui. Kai Hui, apa yang kamu lakukan? Chen Hongyu bertanya dengan cemberut. Nama orang ini adalah Wang Yui. Dia dulunya adalah Direktur Departemen Intelijen dan Informasi. Saya memiliki cukup bukti untuk menunjukkan bahwa Wang Yui pernah membocorkan informasi penting tentang klan naga kepada orang luar. Menurut peraturan yang relevan dari klan naga, saya melapor ke Kementerian Pengawasan atas tuduhan membocorkan rahasia dan penyalahgunaan kekuasaan, dan orang-orang dari Kementerian Pengawasan mengkonfirmasi setelah verifikasi bahwa isi laporan saya benar, jadi mereka datang untuk menangkap orang. Kai Hui berkata sambil memperhatikan Tu Stephen Lin. Namun,
Stephen Lin tidak melihat ke arah Kai Hui, dia melihat ke arah Su Huai. Wakil Direktur Kementerian Pengawasan, mitra Stephen Lin di hatinya. Ketika Sun Haiseng terungkap dan ingin melarikan diri, Stephen Lin juga mengungkapkan informasi yang relevan kepada Su Huai, yang membuat Su Huai sangat tersanjung. Tanpa diduga, sekarang Su Huai datang ke klan naga untuk menangkap Wang Yuyi, dan dia belum menyapa dirinya sendiri. Pemimpin, saya Su Huai dari Departemen Pengawasan. Kali ini saya menerima laporan dan datang untuk menangkap orang. Saya datang untuk menyapa semua pemimpin, kata Su Huai sambil tersenyum. Bos, Min Ninger melihat Stephen Lin dan berteriak dengan bersemangat, Wang Tua tidak bisa berbuat salah, pasti ada kesalahpahaman. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan di sini? Stephen Lin menatap Min Ning dengan putra cemberut. Min Ninger tercengang. Dia tidak menyangka Stephen Lin akan berbicara dengannya seperti ini. Kemana kepala Lin yang ramah pergi? Kemana Direktur Lin, yang dulu suka melawan ketidakadilan, pergi? Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Keluar dari sini dan kembali bekerja, kata Stephen Lin. Aku mengerti. Min Ninger mengangguk ketakutan, lalu berbalik dan berlari keluar dari komando tinggi. Seorang Raja Suci sebenarnya disebut bos. Klan naga tidak hanya lemah, tetapi juga tidak memiliki aturan sama sekali. Ini sangat mengecewakan, Kai Hui menggelengkan kepalanya dan berkata. Bab 1333 Pengkhianat. Di dalam komando tinggi, suasananya agak canggung. Chen Hongyu dan yang lainnya memandang Stephen Lin. Setelah insiden Sun Haiseng terakhir kali, mereka semua tahu bahwa Wang Yuyi adalah laki-laki Stephen Lin, dan mereka juga tahu bahwa Su Huai dan Stephen Lin juga harus menjalin hubungan kerja sama. Sekarang, Su Huai menerima laporan dari Kai Hui dan menangkap Wang Yuyi. Disitulah menarik. Tuan Seng Wang, apakah Anda masih menyukai hadiah ini? Wei Aning berkata sambil tersenyum. Menteri Su, sejauh yang saya tahu, Wang Yuyi telah teliti dan mengabdi pada tugasnya selama masa jabatannya, sehingga masalah sebesar itu tidak akan terjadi. Stephen Lin menatap Su Huai dan berkata dengan tenang. Raja Suci, menurut beberapa umpan balik dari Tuan Kai, dikombinasikan dengan penyelidikan dan pengumpulan bukti kami sendiri, memang ada cukup bukti untuk menunjukkan bahwa Wang Yuyi memang membocorkan rahasia ke dunia luar ketika dia menjadi Direktur Departemen Intelijen dan Informasi. Dan juga menyalahgunakan kekuasaannya. Namun, untuk siapa dia membocorkan rahasianya, kami belum tahu, kami hanya bisa menunggu penyelidikan lanjutan, kata Su Huai dengan serius. Oh, Stephen Lin menghela nafas panjang, lalu menatap Su Huai dan berkata, pasti ada seseorang yang membocorkan rahasia, dan tidak ada kebocoran tanpa seseorang. Sekarang kamu tidak tahu kepada siapa dia membocorkan rahasia. Ini agak buruk. Raja Suci, jangan khawatir, di bawah pengawasan Departemen Pengawasan kami, Wang Yuyi harus segera mengungkapkan orang yang dia bocorkan, kata Su Huai sambil tersenyum. Jika itu masalahnya, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Kalau begitu jika tidak ada yang lain, aku akan membawa orang pergi dulu. Lagi pula, waktu tidak menunggu siapapun. Pemimpin, tunggu kabar baikku, kata Su Huai. Tunggu sebentar, kata Stephen Lin. Su memandang Stephen Lin dengan curiga dan bertanya, ada apa, Raja Suci? Wang Yuyi adalah bawahan lamaku, aku ingin berbicara dengannya, kata Stephen Lin. Mendengar kata-kata Stephen Lin, Wang Yuyi, yang menundukkan kepalanya, menatap Stephen Lin. Itu tidak baik, Raja Suci, sekarang Wang Yuyi adalah tersangka, kamu harus menghindari kecurigaan, kata Su Huai. Aku hanya akan berbicara dengannya, di depan semua orang, dan tidak menyembunyikannya, kata Stephen Lin. Ini. Su Huai ragu sejenak. Menteri Su, biarkan Raja Suci kita berbicara, kata Kai Hui datar. Baiklah kalau begitu, tolong cepatlah, kata Su Huai. Stephen Lin mengangguk, menatap Wang Yuyi dan berkata,
Wang tua, aku akan menunggumu keluar untuk minum. Kata-kata Stephen Lin mengejutkan semua orang di sekitarnya. Mereka mengira Stephen Lin akan menjelaskan sesuatu, tetapi mereka tidak menyangka akan mengatakan kalimat yang begitu sederhana. Menunggu Anda keluar untuk minum. Pembicaraan macam apa ini? Wang Yui, yang berdiri tidak jauh di depan Stephen Lin, tiba-tiba tertawa ketika mendengar ini. Oke, Direktur Lin, tunggu aku keluar, kata Wang Yui. Raja Suci, apakah kamu siap? Aku akan membawanya pergi, kata Su Huai. Ambil. Stephen Lin melambaikan tangannya. Setelah itu, Su Huai dan bawahannya mengambil Wang Yui dari komando tertinggi. Raja Suci, metode Departemen Pengawasan sangat bagus. Tidak peduli seberapa ketat mulutnya, mereka bisa membukanya, kata Wei Aning sambil tersenyum. Kalau begitu saya akan menunggu dan melihat, tetapi saya harus mengatakan, Tuan Kai, Anda memberikan hadiah ini dengan baik. Segera setelah Anda datang, Anda membantu klan naga kami menggali pengkhianat yang tersembunyi di tingkat tinggi. Stephen Lin dikatakan. Benarkah? Selama kamu menyukainya, kata Kai Hui. Saya menyukainya, saya sangat menyukainya. Hadiah ini juga memberi saya banyak pengetahuan dan pendidikan, kata Stephen Lin dengan ringan. Melihat penampilan Stephen Lin, Tuan Guo dan yang lainnya menarik napas lega. Mereka mengira Stephen Lin akan menjadi gila di tempat, tetapi mereka tidak berharap dia tidak melakukan apa-apa. Ini tidak diragukan lagi hasil terbaik. Bukti kebocoran Wang Yui sangat meyakinkan. Stephen Lin pasti tidak akan bisa mempertahankan Wang Yui. Kementerian Pengawasan menghadapinya secara langsung, dan Stephen Lin pasti akan dihukum jika atasan menyalahkannya. Saat ini, eselon atas klan naga telah jelas dibagi menjadi dua kubu, satu di sisi Kai Hui, dan yang lainnya di sisi asli Chen Hongyu, Jiang Zifeng, dan Tuan Guo. Stephen Lin jelas seorang jenderal di pihak Chen Hongyu. Jika dia dikenai sanksi, niscaya akan melemahkan kekuatan Chen Hongyu di mata. Oleh karena itu, Chen Hongyu dan yang lainnya tidak ingin melihat Stephen Lin melindungi Raja Yui. Sudah hampir waktunya. Kai Hui melirik ke sekeliling kerumunan dan berkata, selanjutnya, aku akan mulai bersiap untuk membangun perburuan iblis. Aku harap kamu bisa banyak membantuku. Jika ada orang yang bisa membantu, jika ada adalah orang-orang yang kuat, tolong bantu. Itu semua. Jika orang-orang dari klan naga dapat membantu, kami secara alami akan membantu, kata Chen Hongyu. Kalau begitu, terima kasih semuanya, aku pergi dulu. Kai Hui berkata, dengan tangan di belakang, dia berbalik dan berjalan keluar komando tinggi. Longsa dan Wei Aning mengikuti di belakangnya, dan juga meninggalkan komando tertinggi. Setelah orang-orang ini pergi, Jiang Zifeng menamparkan meja dengan marah. Terlalu sombong. Jiang Zifeng berkata dengan marah, tidak hanya Kai Hui, tapi Longsa itu, dan Wei Aning semuanya terlalu sombong. Mereka pikir mereka siapa? Beraninya mereka berbicara seperti itu kepada kita, dan Su Huai itu, Stephen, bukankah itu salah satu dari Anda? Mengapa Anda tidak mendengar berita tentang dia menangkap Wang Yui? Su Huai adalah wakil menteri dari Departemen Pengawasan dan tidak ada hubungannya dengan saya, kata Stephen Lin dengan tenang. Duduklah, teman-teman. Kali ini Kai Hui kembali dan membuat kita lengah begitu kita bertemu. Setiap orang harus memikirkan cara menghadapinya, kata Guo Lao. Mendengar kata-kata Tuan Guo, semua orang duduk satu demi satu. Stephen, jelas, Su Huai juga merupakan pion dari Kai Hui, kata Guo Lao kepada Stephen Lin. Ya. Stephen Lin mengangguk. Dia meminta Su Huai untuk muncul di sini hari ini. Saya pikir hanya ada satu tujuan, yaitu membuat Anda marah. Jadi Anda harus ingat, jangan ikut campur dalam urusan Wang Yui, apalagi mengambil tindakan terhadap Su Huai. Lanjut Guo Lao dikatakan. Mengapa saya menyerang Su Huai? Dia membantu klan naga menemukan pengkhianat yang tersembunyi di dalamnya. Saya harus berterima kasih padanya,
kata Stephen Lin sambil tersenyum. Ziming benar. Semua yang Su Huai lakukan adalah membersihkan klan naga. Ziming tidak akan melakukan apapun padanya. Hal terpenting saat ini bukanlah Su Huai, atau Wang Yuyi, atau Wei Aning, Long Sa, itu Kai Hui. Chen Hongyu berkata dengan serius. Kurasa Kai Hui tidak bisa menghancurkan pohon kehidupan dalam waktu setengah tahun, kata Guo Lao. Kurasa itu tidak mungkin, dan bahkan Kai Hui sendiri belum tentu berpikir dia bisa melakukannya, tapi setelah dia membuat jaminan seperti itu dengan atasannya, dia menempatkan dirinya pada posisi yang lebih tinggi dari kita, kata Chen Hongyu. Posisi yang lebih tinggi dari kita. Jiang Xifeng mengerutkan kening, seolah dia tidak mengerti mengapa. Ya, tujuan awal kita adalah untuk menghancurkan pohon kehidupan. Terlepas dari apakah ada Kai Hui atau apakah ada penyihir atau tidak, kita harus melakukan ini. Setelah dia membuat janji seperti itu, dia menjadi pelaksana dari masalah ini, tidak peduli apakah kita menghancurkan pohon kehidupan atau dia menghancurkan pohon kehidupan. Selama waktunya dalam setengah tahun, maka yang di atas akan mengakui bahwa itu adalah kreditnya dan dia telah menyelesaikannya janji yang dia buat. Kata Chen Hongyu. Kalau begitu tidak apa-apa jika kita tidak melakukan apapun selama 6 bulan ke depan. Biarkan pemburu iblisnya melakukannya sendiri, kata Jiang Xifeng. Kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda, jika tidak ada yang dicapai dalam berburu setan, apakah itu setara dengan memberikan pohon kehidupan setengah tahun untuk berkembang? Bisakah Anda melihat pohon kehidupan berkembang tanpa batasan dalam setengah tahun? Itu baru saja lebih dari setahun sejak dia muncul, dan dia telah berkembang menjadi organisasi terbesar di dunia. Jika kita memberinya setengah tahun lagi, apakah kita masih memiliki peluang untuk menang melawannya? Tanya Chen Hongyu. Saya khawatir. Tidak, Jiang Xifeng menggelengkan kepalanya dan berkata. Ya, jadi kita akan terus melawan pohon kehidupan dalam 6 bulan terakhir, dan semua hasil pertarungan kita dengan pohon kehidupan akan digunakan oleh Kai Hui. Ini yang aku katakan. Dia berdiri di atas kita tidak masalah prestasi apa yang telah kita capai, dia bisa menikmatinya. Kata Chen Hongyu. Lalu bagaimana jika kita berdua gagal menyelesaikan pohon kehidupan dalam waktu setengah tahun? Bukankah dia juga gagal memenuhi perjanjian dengan otoritas yang lebih tinggi? Tanya Jiang Xifeng. Tapi itu sudah setengah tahun kemudian. Kai Hui sekarang dapat menggunakan janjinya dengan atasannya untuk meminta kita melakukan sesuatu untuknya. Jika kita tidak melakukannya, dia dapat memberitahu atasannya bahwa kita mempersulit dia. Jika kita melakukannya maka dia dapat menggunakan ini untuk mengembangkan dan memperkuat dirinya sendiri, dan setengah tahun sudah cukup baginya untuk membangun faksi yang sepenuhnya setia kepadanya di dalam klan naga, dan kami adalah pendiri faksi ini. Kata Chen Hongyu dengan serius. Bagaimanapun, bukankah dia akan mendapat untung tetap? Jiang Xifeng bertanya. Dari situasi saat ini, terlihat seperti ini. Dia dapat mengerahkan kekuatan seluruh klan naga untuk membentuk pemburu iblis, dan bahkan mengizinkan kami untuk bekerja sama dengannya. Di masa mendatang, kredit untuk rangkaian tindakan yang akan kami lakukan di atas pohon kehidupan semua dia akan mendapat bagiannya, yang merupakan keuntungan nyata yang pasti, kata Chen Hongyu. Dia masih berbahaya seperti sebelumnya, kata Guo Lao dengan emosi. Jika kita tidak mengumpulkan kekuatan kita semua saat itu, tidak mungkin mengirimnya ke tanah pengasingan. Untuk kepulangan hari ini, dia telah merencanakan selama bertahun-tahun. Bahkan Wei Aning dan Su Huai adalah miliknya. Orang kali ini, dia pasti tidak akan membiarkan kita dengan mudah memegang pegangannya, apalagi memberi kita kesempatan untuk mengirimnya ke tanah pengasingan lagi. Bahkan kali ini tujuannya bukan pohon kehidupan, tapi kita, kamu teman-teman. Tapi kalian harus tetap semangat, kata Chen Hongyu dengan serius. Saya tidak takut padanya. Jika dia berani memprovokasi saya akan membuatnya merasa baik. Jiang Xifeng berkata dengan kejam. Faktanya, kita semua baik-baik saja.
Yang terpenting adalah mengetahui takdir kita, mengetahui takdir kita. Apapun yang terjadi, jangan mudah terprovokasi olehnya, apalagi ditangkap olehnya. Chen Hongyu menatap Stephen Lin dan dikatakan, Aku baik-baik saja. Kaulah yang mengirimnya ke pengasingan, bukan aku. Stephen Lin mengangkat bahu. Lebih baik jika kamu berpikir begitu, kata Chen Hongyu. Namun, ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda, kata Stephen Lin. Ada apa? Tanya Chen Hongyu. Karena Wei Aning adalah milik Kai Hui, dan Kai Hui adalah musuh lamamu, maka jika aku membunuh Wei Aning di masa depan, maukah kamu mendukungku? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Bab 1334. Stephen Lin mengatakan sesuatu dengan niat membunuh dengan nada bercanda yang santai. Tidak ada yang mengira Stephen Lin sedang bercanda. Di mata mereka, jika Stephen Lin mengatakan dia ingin membunuh Wei Aning, dia benar-benar ingin membunuh Wei Aning. Siapakah Wei Aning? Salah satu Raja Naga, level tertinggi dari klan Naga. Tidak peduli siapa yang membunuh Wei Aning di negara ini, mustahil baginya untuk melarikan diri tanpa cedera, termasuk Stephen Lin. Dalam keadaan seperti itu, sangat penting untuk memiliki seseorang untuk didukung dan tidak ada yang didukung. Dukungan semacam ini tercermin dalam banyak hal, bisa untuk memaafkan Stephen Lin, bisa untuk menjadi perantara bagi Stephen Lin, dan bahkan bisa untuk membantu Stephen Lin dan kelas atas menjadi tangguh. Ada berbagai cara untuk mendukungnya, tetapi selama seseorang mendukungnya, Stephen Lin pasti akan meminimalkan pengaruh masalah ini padanya. Jika tidak ada yang mendukung Anda, mungkin Stephen Lin juga akan dikirim ke pengasingan. Jika seseorang mendukung Anda, itu bisa berarti pemecatan dari jabatan publik atau perampasan gelar Anda. Ziming, apakah kamu lupa apa yang dikatakan Chen Tua sebelumnya? Jangan terprovokasi, kamu ingin membunuh Wei Aning, bukankah itu hanya perilaku setelah diprovokasi, kata Guo Lao. Terlepas dari hal-hal ini, aku akan membunuh Wei Aning. Hanya saja aku tidak mendapat dukungan dari siapapun kecuali diriku sendiri, tapi sekarang, Wei Aning ada di pihak Kai Hui. Menurut pendapatku, ini adalah kesempatan bagus untuk menang. Anda selesai, jadi saya memberitahu Anda tentang ini dan berharap mendapatkan dukungan Anda, kata Stephen Lin. Kata-kata Stephen Lin membuat Tuan Guo dan yang lainnya saling memandang dengan tatapan tak percaya. Mereka tidak menyangka Stephen Lin akan menganggap apa yang terjadi pada Kai Hui hari ini sebagai kesempatan baginya untuk mendapatkan dukungan untuk membunuh Wei Aning. Pemuda ini, tidak peduli situasi apapun yang dia temui, dia selalu dapat mengubah situasi tersebut menjadi apa yang dia butuhkan untuk pertama kalinya. Apakah ini karena bakat bawaan, atau apakah ini hasil dari pelatihan selanjutnya? Kemampuan semacam ini terlalu menakutkan. Pada prinsipnya, saya tidak setuju untuk menggunakan kekerasan terhadap klan naga tingkat tinggi manapun. Petik 2. Chen Hongyu memandang Stephen Lin dan berkata dengan tenang, jika Anda memiliki keluhan pribadi, saya menyarankan mediasi pribadi, tetapi jika Wei Aning pernah melakukannya beberapa kecemburuan jika Anda membunuhnya karena kemarahan yang benar, maka saya pikir Anda tidak bisa dimaafkan. Saya setuju dengan Tuan Chen, kata Jiang Zifeng. Aku juga setuju, Tuan Guo ragu-ragu dan berkata, saat ini, mereka bertiga tidak berdaya. Kai Hui telah memberikan tekanan besar kepada mereka. Wei Aning tidak diragukan lagi adalah salah satu bawahan Kai Hui yang paling penting. Jika dia bisa disingkirkan, mungkin Kai Hui akan membawa mereka stres akan jauh berkurang. Itu bagus. Stephen Lin mengangguk sambil tersenyum. Tapi sebelum itu, kamu harus memberikan bukti yang memberatkannya, kata Guo Lao. Tidak ada kucing di dunia ini yang tidak mencuri. Meskipun Wei Aning telah diam selama lebih dari setahun. Cepat atau lambat dia akan bergerak, kata Stephen Lin. Jika Anda bisa mendapatkan cukup bukti, Anda bahkan tidak perlu mengambil tindakan.
Kita dapat menggunakan klan naga dan Departemen Pengawasan untuk membunuh Wei Aning, kata Chen Hongyu. Jika aku tidak bisa membunuhnya sendiri, balas dendamku tidak akan ada artinya, kata Stephen Lin. Kamu benar-benar keras kepala, kata Jiang Zifeng. Stephen Lin tersenyum, mengangkat bahu, dan tidak banyak bicara. Mengesampingkan masalah Wei Aning, Kai Hui akan membentuk pemburu iblis di dalam klan naga. Pada saat itu, dia pasti akan menggunakan kekuatan yang diberikan oleh atasannya untuk mencari bawahan kita. Apa pendapatmu tentang masalah ini? Tanya Chen Hongyu. Saya punya solusi untuk masalah ini, kata Jiang Zifeng sambil tersenyum. Oh, katakan padaku, kata Chen Hongyu. Selama kita mengirim semua jenderal yang cakap yang kita miliki untuk melakukan misi dan membiarkannya tidak tersedia, bukankah itu baik-baik saja? Jiang Zifeng berkata, tidak ada yang tersedia. Chen Hongyu mengangkat alisnya. Itu benar, ada begitu banyak hal tentang klan naga kita. Kebetulan mereka semua keluar untuk melakukan misi, dan tidak ada cara untuk kembali untuk saat ini. Apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa membiarkan misi pergi dan selesaikan, kan? Dia sangat ingin mendapatkan seseorang, lalu pilih saja dari antara orang-orang biasa di bawah komando kita, dan berikan dia sebanyak yang dia mau. Kata Jiang Zifeng. Meskipun langkah Lao Jiang sedikit merusak, itu masih cara yang baik. Kode etik berburu setan adalah membunuh mereka semua. Saya tidak ingin orang-orang kita menjadi setan yang tidak membedakan antara benar dan salah. Dan bunuh orang tanpa berkedip. Biarkan saja mereka. Memang mungkin untuk berbisnis. Tuan Guo mengangguk. Apa pendapatmu tentang Stephen? Chen Hongyu memandang Stephen Lin dan bertanya. Langkah ini baik-baik saja, tapi saya khawatir Kai Hui akan memberitahu atasan bahwa Anda tidak bekerja sama dengannya. Dan kemudian atasan akan menekan Anda, yang akan berdampak buruk, kata Stephen Lin. Jangan khawatir tentang ini. Para petinggi seharusnya tidak punya pilihan selain membiarkan Kai Hui keluar kali ini. Akan baik-baik saja jika Kai Hui bisa mengatur perburuan iblis sendiri. Kemampuannya tidak cukup. Jiang Zifeng dikatakan. Dalam hal ini, mari lakukan apa yang dikatakan Lao Jiang. Mulai sore ini, kami akan mengirimkan tentara elit kami untuk menjalankan misi. Tanpa perintah khusus, kami tidak diizinkan kembali ke markas, kata Chen Hongyu. Oke, tidak masalah. Jiang Zifeng mengangguk. Aku juga tidak punya masalah, kata Guo Lao. Saya tidak memiliki siapapun di bawah komando saya. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya, jadi saya akan pergi dulu. Stephen Lin bangkit dan berkata, ketahui nasibmu, ingat satu hal, jangan terpancing oleh Kai Hui. Desak Guo Lao. Aku tidak mudah marah. Stephen Lin tersenyum dan melambaikan tangannya, lalu berjalan keluar dari markas komando tinggi. Melihat Stephen Lin pergi, Jiang Zifeng berkata, Stephen Lin masih marah. Kalau tidak, kami tidak akan mengatakan di depan kami bahwa kami akan membunuh Wei Aning. Wang Yui miliknya, dan Su Huai awalnya miliknya, tetapi sekarang Wang Yui ditangkap oleh Su Huai. Pengkhianatan Su Huai, ditambah dengan penangkapan Wang Yui, tangkap, hati Stephen pasti sudah terbakar amarah, tapi dia tidak menunjukkannya. Lao Guo, saranmu masih diperlukan, berbalik dan biarkan orang menatap Stephen Lin, jangan biarkan dia memiliki perilaku berlebihan. Kata Chen Hongyu. Aku mengerti. Guo tua mengangguk. Di sisi lain, di luar komando tinggi, Stephen Lin keluar dengan tenang, dan naik lift ke lantai 1. Begitu dia keluar dari lift, Stephen Lin melihat Min Ninger bergegas. Bos, kamu harus menyelamatkan Wang tua. Min Ninger berkata dengan bersemangat, meraih tangan Stephen Lin. Bukankah kamu dan Wang Yui tidak berada di departemen yang sama? Mengapa kamu baru saja naik ke atas bersamanya? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Saya kebetulan pergi ke Lawang untuk melakukan sesuatu, tetapi saya melihat orang-orang dari Kementerian Pengawasan datang untuk menangkapnya.
Saya telah bekerja dengan Lao Wang selama bertahun-tahun. Saya tahu orang seperti apa dia. Bagaimana mungkin dia melakukan sesuatu yang membuat klan naga menyesal? Orang-orang dari Departemen Pengawasan pasti sengaja menemukan alasan untuk menangkapnya. Kudengar seorang eksekutif tingkat tinggi diterjunkan ke sini hari ini. Pasti eksekutif tingkat tinggi itu yang melakukannya ini untuk membangun otoritasnya sendiri. Bos, Anda harus menyelamatkan Lao Wang di Departemen Pengawasan. Setelah masuk, tidak peduli apakah Anda mabuk atau tidak, Anda harus melepaskan lapisan kulitnya. Min Minger kata bersemangat, meraih tangan Stephen Lin. Kamu tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Stephen Lin mendorong tangan Min Minger dan berjalan keluar. Min Minger bergegas mengejar Stephen Lin dan berkata, "Bos, hanya Anda yang bisa menyelamatkan Lao Wang sekarang. Jika Anda mengabaikannya, dia akan tamat. Bos, ketika Lao Wang bekerja di bawah tangan Anda, dia juga teliti. Anda tidak bisa. Apakah Anda begitu yakin bahwa Wang Yui tidak melakukan kesalahan?" Stephen Lin berhenti dan bertanya tanpa ekspresi. Aku percaya padanya, kata Min Minger dengan malu-malu. Semua hari ini adalah semua tentang bukti. Bukan apa yang Anda yakini yang dapat memutuskan segalanya. Anda pikir Anda siapa, Tuan Chen? Tuan Guo, jika Wang Yui tidak melakukan kejahatan, mengapa orang-orang dari Departemen Pengawasan berani menangkapnya? Selanjutnya, dia sekarang adalah pejabat tingkat 2 dari klan naga. Jika orang-orang dari Kementerian Pengawasan ingin menangkapnya, setidaknya wakil menteri harus memimpin tim. Menurut Anda apakah itu benar? Mungkin tanpa bukti untuk memobilisasi begitu banyak orang. Stephen Lin bertanya. Ini. Tidakkah kamu percaya pada Lao Wang? Min Minger menatap Stephen Lin dengan sedih dan bertanya. Aku sudah mengatakan bahwa banyak hal di dunia ini tidak mungkin benar jika kamu percaya atau aku percaya. Jangan khawatirkan masalah ini lagi. Selain itu, jangan ikuti aku lagi. Ingat identitasmu. Lin setelah Ziming mengucapkan kalimat seperti itu dengan dingin, dia berjalan lurus ke depan. Min Minger berdiri di tempatnya, menatap Stephen Lin dengan heran. Bagaimana? Mengapa bos tampaknya menjadi orang yang berbeda? Mungkinkah karena bosnya sekarang adalah Raja Suci? Tetapi bahkan jika dia adalah Raja Suci, dia juga bos mereka. Bagaimana orang bisa menjadi begitu cepat? Min Minger mengatupkan mulutnya dan menatap Stephen Lin di kejauhan, matanya basah oleh air mata tanpa sadar. Stephen Lin berjalan ke depan dengan wajah dingin, dan ketika dia jauh dari gedung markas, Stephen Lin berhenti. Keluarlah, aku tahu kamu mengikutiku, kata Stephen Lin dengan ringan. Dari hutan terdekat, sesosok keluar. Sosok ini jelas Long Sa. Wanita dari klan naga tadi cukup setia. Long Sa menyilangkan tangannya dan berkata dengan bercanda. Hanya pada usia itu kamu tidak tahu ketinggian langit dan kedalaman bumi. Orang seperti itu tidak bisa pergi jauh di klan naga, kata Stephen Lin. Apa yang kamu katakan masuk akal. Long Sa mengangguk dan berkata, pada jam 8 malam ini, di restoran Juxing, Penatua Kai mentraktirmu makan. Bagaimana jika aku tidak pergi? Tanya Stephen Lin. Jika kamu tidak pergi, Wang Yui di bawah komandomu tidak akan pernah bisa keluar dari penjara Kementerian Pengawasan, kata Long Sa. Kamu tahu bahwa orang yang mengancamku biasanya berakhir dengan buruk, kata Stephen Lin dengan dingin. Maaf, aku tidak mengenalmu dengan baik, tapi menurutku, kamu seharusnya tidak sebodoh wanita itu sekarang, kata Long Sa. Kamu benar. Di usiaku, aku secara alami mengerti bahwa mereka yang memahami urusan saat ini adalah pahlawan. Aku sudah lama mengagumi Tuan Kai. Kembalilah dan katakan padanya bahwa aku akan menemuimu jam 8 malam ini. Lin Stephen Lin berkata. Long Sa mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Bab 1335 benci. Long Sa pergi dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Stephen Lin berdiri di tempatnya, menyalakan rokok untuk dirinya sendiri,
lalu berjalan ke tempat dia parkir, dan pergi dari markas Dragon Clan. Malam tiba. Pukul 8 malam, Stephen Lin tiba di restoran Juxing tepat waktu. Di pintu masuk restoran, Stephen Lin melihat Su Huai, seorang kenalan lama. Raja Suci, Penatua Kai memintaku untuk menunggumu di sini, kata Su Huai kepada Stephen Lin sambil tersenyum. Stephen Lin mengangguk, dan berjalan ke restoran bersama Su Huai. Raja Suci, saya belum memulai interogasi terhadap Wang Yui, kata Su Huai sambil berjalan. Stephen Lin tidak berbicara, dan tidak ada ekspresi di wajahnya. Selama makanan ini siap malam ini, Wang Yui, kamu bisa kembali bekerja besok, lanjut Su Huai. Kali ini, Stephen Lin angkat bicara. Kapan kamu mengikuti Kai Hui? Stephen Lin bertanya. Bertahun-tahun yang lalu, sebelum aku bertemu denganmu, tepatnya, ketika aku hanya seorang anggota biasa dari Departemen Pengawasan, Penatua Kai menemukanku. Dengan dukungan Penatua Kai, kami baru saja mencapai posisiku saat ini. Oleh ngomong-ngomong, saya punya kabar baik untuk diberitahukan kepada Anda. Telah direncanakan bahwa saya akan mengambil alih Menteri Wang yang pensiun dan menjadi Menteri Pengawasan yang baru. Saya masih ingin berterima kasih kepada otoritas yang lebih tinggi atas penunjukan saya. Terima kasih atas kontribusinya yang besar Anda memberi saya sebelumnya, Tuan Seng Wang, kata Su Huai sambil tersenyum. Stephen Lin tersenyum, tetapi tidak menerima kata-kata Su Huai. Keduanya berjalan melewati lobi, menaiki tangga ke lantai 2, berjalan melewati gang kecil, dan akhirnya tiba di sebuah ruangan pribadi rahasia. Su Huai membuka pintu dan berkata sambil tersenyum, Tuan Kai sudah menunggumu di dalam. Stephen Lin masuk dengan kepala terangkat tinggi. Ada sebuah meja kecil di ruang pribadi, duduk di atas meja adalah Kai Hui yang baru saja bertemu hari ini, dan berdiri di belakang Kai Hui adalah Long Sa dan Wei Aning. Selain ketiga orang ini, tidak ada orang keempat di kamar pribadi. Raja Suci, selamat datang. Kai Hui duduk di kursinya dan berkata kepada Stephen Lin sambil tersenyum. Stephen Lin berjalan ke arah Kai Hui, menarik kursi dan duduk. Untuk makan pertama Tuan Kai kembali, dia tidak mengundang Tuan Chen, Tuan Guo, Tuan Jiang, tetapi mengundang saya sendirian. Saya benar-benar tersanjung, kata Stephen Lin. Di mataku, kamu adalah satu-satunya yang diperhitungkan di antara klan naga. Jiang Xifeng bukan kentut, Guo Xiao menghitung setengah, dan Chen Hongyu menghitung sedikit lebih dari setengah, kata Kai Hui. Aku sama sekali tidak melihat bahwa kamu menganggapku sebagai orang satu. Stephen Lin menyilangkan tangannya dan berkata dengan bercanda. Itu hanya permainan di tempat. Setelah permainan itu, kupikir, tak satu pun dari mereka bertiga akan percaya bahwa masih ada kemungkinan kerja sama antara kau dan aku, kata Kai Hui sambil tersenyum. Oh, Stephen Lin mengangkat alisnya dan bertanya, jadi, apa yang kamu lakukan hanya untuk menipu ketiga orang itu? Itu, benar. Kai Hui mengangguk, lalu mengangkat tangannya untuk menepuk. Su Huai yang berdiri di pintu membukanya sambil tersenyum dan berjalan keluar. Untuk menunjukkan ketulusanku, aku bahkan menemukan teman untuk makan malam. Petik 2. Teman. Stephen Lin sedikit mengernyit. Pada saat ini, Su Huai masuk dari pintu. Di belakang Su Huai, Wang Yui juga masuk dengan ekspresi kosong. Melihat penampilan Wang Yui, seperti yang dikatakan Su Huai sebelumnya, dia belum diinterogasi, juga tidak mengalami kesulitan. Itu hanya tersangka, mengapa mengundangnya ke sini? Tanya Stephen Lin. Aku tahu bahwa Wang Yui pernah menjadi bawahanmu, dan dia juga sangat dihormati olehmu, jadi mengajaknya menemanimu untuk makan ini adalah ungkapan ketulusanku, kata Kai Hui. Kamu mengungkapkan ketulusanmu dengan sangat baik, kata Stephen Lin. Wang Yui, duduklah, kata Kai Hui. Aku seorang pendosa, jadi apa hakku untuk duduk bersama kalian dua petinggi klan naga? Wang Yui berkata sinis. Duduklah, jarang makan enak, kata Stephen Lin. Wang Yui sedikit mengernyit,
lalu menarik kursi dan duduk. Su Huai, biarkan dia melayani, kata Kai Hui. Oke, Tuan Kai. Su Huai mengangguk, lalu berjalan keluar dari kamar pribadi. Tidak butuh waktu lama untuk makanan dikirim satu demi satu. Lebih baik tinggal di ibu kota kekaisaran. Apakah itu makanan, minuman, atau kesenangan, itu jauh lebih baik daripada tanah pengasingan. Kai Hui melihat makanan lezat di atas meja dan berkata dengan emosi yang tulus. Saya mendengar bahwa tanah pengasingan sangat sulit, kata Stephen Lin. Ya. Kai Hui mengangguk, menunjuk ke wajahnya dan berkata, aku lebih muda dari Guo Ziyou, tapi lihat kulitku, setidaknya 10 tahun lebih tua dari Guo Ziyou ini. Mereka semua mahakarya dari tanah pengasingan, di tanah tandus itu, bahkan tidur yang damai adalah sebuah kemewahan, apalagi hal-hal itu untuk dinikmati. Jadi kamu membenci mereka, bukan? Tanya Stephen Lin. Mengapa tidak membenci? Wajah Kai Hui menjadi gelap, dan cahaya yang ganas tiba-tiba muncul di matanya. Saat itu saya penuh semangat, dan seluruh dunia seni bela diri gemetar di bawah kaki saya. Klan Naga adalah dunia seni bela diri tertinggi yang memang layak, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa dalam keadaan seperti itu, Chen Hongyu, Guo Ziyou dan lainnya akan mengkhianati saya. Mengumpulkan banyak bukti melawan saya, dan memberikan bukti ini ke tingkat atas di belakang saya, dan akhirnya membiarkan tingkat atas mencabut perburuan iblis, dan mengirim saya dan banyak bawahan saya ke tanah pengasingan. Meskipun saya dikatakan sebagai pengelola tanah pengasingan, tetapi di sana, seperti semua orang yang diasingkan, kami hidup dalam kegelapan. Hidup ini adalah dekade. Itu adalah dekade terbaik saya. Jika tidak untuk hal itu, Klan Naga mungkin sudah memenangkan puncak dunia. Apa menurutmu aku tidak bisa membenci mereka? Kai Hui menatap Stephen Lin dan bertanya. Stephen Lin terdiam. Jika itu dia juga akan membencinya. Terlepas dari metode dan gaya Kai Hui dalam melakukan sesuatu, titik awalnya adalah untuk Klan Naga. Apa yang dikatakan Chen Hongyu dan yang lainnya adalah bahwa Kai Hui bertindak kejam. Jadi pada akhirnya mereka mengirim Kai Hui ke tanah pengasingan bersama. Namun, apakah faktanya benar seperti yang dikatakan Chen Hongyu dan yang lainnya? Stephen Lin tidak tahu banyak tentang kejadian saat itu, tetapi dia tahu bahwa Kai Hui, tentu saja mengandalkan berburu setan, sudah menjadi orang nomor 1 di bawah level tertinggi. Hambatan di depan orang lain. Jika Chen Hongyu ingin menjadi 5 tetua, atau bahkan kepala dari 5 tetua, dia harus mengalahkan Kai Hui. Sekarang Chen Hongyu telah menjadi pemenang, dapat dikatakan bahwa dia menghilangkan kejahatan untuk Klan Naga, tetapi siapa yang dapat menjamin bahwa Chen Hongyu tidak menggunakan kekuatan semua orang untuk menghilangkan batu sandungan terbesar dalam perjalanannya ke depan? Perjuangan politik dalam Klan Naga tidak akan pernah bisa dijelaskan dengan jelas oleh satu orang. Setiap orang berasal dari kekuatan yang berbeda, memiliki visi, posisi, dan perspektif yang berbeda tentang masalah. Benar atau salah yang terakhir tidak lebih dari kemenangan benar atau salah di mata pembaca. Semua orang mengatakan bahwa saya berlumuran darah terlalu banyak dalam berburu setan, dan bahwa saya melakukan kejahatan keji dalam berburu setan, tetapi tidak ada yang menyebutkan bahwa berburu setan adalah pekerjaan paling kotor di seluruh Klan Naga, menggerogoti tulang yang paling keras. Jika tidak ada perburuan iblis, kenapa dunia seni bela diri damai? Jika tidak ada pemburu untuk membersihkan musuh terkuat untuk Klan Naga tidak akan pernah seperti sekarang. Untuk menggambarkannya dengan idiom paling sederhana, apakah kamu tahu apa itu? Kai Hui menatap Stephen Lin dan bertanya. Bongkar gilingan dan bunuh keledai itu, kata Stephen Lin. Itu benar. Kai Hui menamparkan meja, menggertakkan giginya dan berkata, itu hanya membunuh keledai. Mereka yang mengatur pemburu iblis adalah anggota tingkat tinggi dari Klan Naga, dan mereka yang membiarkan pemburu iblis melakukan pekerjaan paling kotor juga merupakan anggota tingkat tinggi dari Klan Naga. Setelah pemburu iblis menyelesaikan semua yang kotor bekerja,
orang-orang yang membatalkan pemburu iblis juga merupakan anggota tingkat tinggi dari klan naga. Itu dengan sempurna menjelaskan apa artinya membunuh keledai tanpa menggiling, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa puluhan tahun di tanah pengasingan tidak hanya tidak membunuh semangat juang saya, tetapi membuat saya lebih ulet dan membuat saya lebih bertekad untuk berjuang, tekad untuk kembali. Selama beberapa dekade, saya telah mempersiapkan hari kepulangan saya. Apakah itu Su Huai atau An Ning, mereka semua adalah pion yang terkubur sejak lama. Sekarang, saya akhirnya kembali ke klan naga, dan akhirnya membiarkan saya kendalikan kekuatan saat itu mereka yang mengkhianatiku, semua orang. Semua harus membayar harganya. Stephen Lin bersandar di kursi, menatap Kai Hui yang histeris di depannya, dan diam saja. Dia bisa membayangkan rasa sakit Kai Hui, dan dia bisa memahami ketidakadilan Kai Hui. Namun, ini bukan alasan baginya untuk memaafkan Kai Hui. Setiap orang memiliki kesulitan dan rasa sakit mereka sendiri. Apakah Anda memiliki kesulitan dan rasa sakit ini? Dapatkah Anda menyakiti orang lain? Setelah mengetahui bahwa Wei Aning adalah orangnya Kai Hui, setelah Su Huai mengkhianati Stephen Lin, Stephen Lin telah mengkonfirmasi bahwa tidak ada kemungkinan kerja sama antara dia dan Kai Hui. Namun, dia tetap datang karena dia ingin melihat apa yang ingin Kai Hui lakukan. Stephen Lin bertanya. Tidak, Kai Hui menggelengkan kepalanya, mengertakkan gigi dan berkata, saya berkata bahwa jika pohon kehidupan harus diselesaikan dalam waktu setengah tahun, saya akan menyelesaikan pohon kehidupan dalam waktu setengah tahun, bukan hanya pohon kehidupan, tetapi juga Corolla dan FEE of Stars and Stripes. Setiap individu atau kelompok yang mencegah Dragon Clan menjadi organisasi terkuat di dunia akan menjadi musuhku. Motifmu ternyata ini, Stephen Lin berkata dengan heran. Dari awal hingga akhir, saya telah setia kepada klan naga, dan saya bersedia memberikan segalanya untuk klan naga dalam hidup saya. Benar-benar dapat menjebak saya selama beberapa dekade. Kai Hui menatap Stephen Lin dan bertanya, lalu apa yang ingin kamu lakukan denganku? Stephen Lin bertanya, aku ingin bekerja sama denganmu. Kai Hui menyatakan tujuannya dengan lugas. Kerja sama. Stephen Lin mengangkat alisnya dan bertanya, mengapa? Kamu datang kepadaku, dapat membantuku mengusir Chen Hongyu dan sejenisnya keluar dari klan naga, dan di masa depan, klan naga akan berada di bawah kendalimu dan hancurkan pohon kehidupan, itu hanya hal yang sangat sederhana, kata Kai Hui. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.